Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Siti Khairunisa, selaku dosen mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Perkenalkan, nama saya Farel Pascal Sembiring Mulyala. Saya Naya Kurnia Wijaya. Saya Helen Angelika Simanjuntak. Saya Aluna Ivonexa Brutaregan. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan presentasi mengenai analisis kasus Garuda Indonesia versus Rolls-Royce pada tahun 2015. Sebelum masuk ke pembahasan kasus, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian titik taut atau titik pertalian dalam hukum perdata internasional. Secara umum, titik taut adalah unsur penghubung yang menentukan hukum mana yang berlaku pada suatu peristiwa hukum yang mengandung unsur asing. Adapun istilah lain yang digunakan untuk menyebut titik taut antara lain aanknopingspunten dalam bahasa Belanda serta connecting factors atau point of contact dalam bahasa Inggris. Menurut Prof. Sudargo Gautama dan Prof. Sunaryati Hartono, titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum yang dalam bahasa Belanda disebut dengan feiten omstandigheden die voor toepassing in aanmerking doen komen hitten of andere rechtsstelsel. Masih menurut Prof. Sunaryati Hartono, titik taut juga dimaknai sebagai unsur-unsur yang menandakan adanya unsur asing, sehingga memungkinkan kaidah hukum asing diberlakukan dalam suatu peristiwa hukum. Sementara itu, menurut Bayu Seto, titik taut merupakan fakta-fakta dalam sekumpulan fakta perkara HPI yang menunjukkan pertautan antara perkara tersebut dengan suatu tempat atau negara tertentu, sehingga menimbulkan relevansi dengan sistem hukum dari negara itu. Jenis-jenis titik pertalian dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, titik pertalian primer atau TPP. Titik pertalian primer adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI. Yang kedua, yaitu titik pertalian sekunder atau TPS. Titik pertalian sekunder adalah faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan HPI. Kita masuk ke contoh kasus. Seorang warga negara Prancis yang sehari-harinya berdomisili di Austria dan akhirnya meninggal di Inggris dan meninggalkan sejumlah warisan di Belanda, Austria, dan Italia. Sebelum meninggal, ia telah membuat sebuah testament untuk mengatur harta warisannya itu. Testament dibuat di Inggris. Ketika para ahli waris bersengketa mengenai pembagian waris ini, maka mereka sepakat untuk mengajukan perkara di pengadilan Prancis. Kaitan atau connections antara fakta-fakta yang ada di perkara dengan suatu tempat atau negara dan juga sistem hukumnya. 1. Kewarganegaraan atau nasionalitas pihak pewaris ada di Prancis. 2. Tempat kediaman tetap atau domisili pewaris ada di Austria. Ketiga, letak benda atau situs rei berada di Belanda, Austria, dan Italia. Keempat, tempat perbuatan hukum dilakukan ada di Inggris. Kelima, tempat perkara diajukan atau forum berada di Prancis. Setiap titik taut yang menunjukkan adanya kaitan antara perkara dengan suatu tempat tertentu. Sekarang kita masuk ke dalam analisa kasus antara Garuda Indonesia dan Rolls-Royce. Kasus antara pihak Garuda Indonesia dan pihak Rolls-Royce pada tahun 2015 menjadi salah satu contoh yang menunjukkan bagaimana praktik monopoli yang terjadi dapat menimbulkan permasalahan hukum yang signifikan di industri penerbangan internasional. Dalam kasus ini, Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional Indonesia menggugat Rolls-Royce atas dugaan praktik monopoli dalam penjualan suku cadang mesin pesawat. Garuda mengklaim bahwa Rolls-Royce telah menciptakan ketergantungan yang sangat tinggi pada suku cadang mereka, membatasi akses Garuda terhadap alternatif pemasok, dan menaikkan harga suku cadang. Dengan demikian, inti permasalahan dari kasus ini tidak hanya berkaitan dengan praktik monopoli yang dilakukan antara pihak Garuda Indonesia dan Rolls-Royce, tetapi juga pada kekosongan regulasi hukum internasional yang memungkinkan perusahaan besar dapat menguasai pasar tanpa mempertimbangkan dampak negatif terhadap konsumen di negara berkembang. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antar negara dan keharmonisan hukum persaingan untuk menciptakan kondisi perdagangan yang lebih adil dan lebih sehat di tengah ketimpangan kekuatan pasar. Penentuan TPP. Yang pertama, domisili atau lokasi usaha maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Karena Garuda Indonesia adalah pihak yang merasa dirugikan dan berada di Indonesia, maka hukum Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bisa menjadi dasar utama dalam menyelesaikan sengketa ini. Yang kedua, lokasi tempat berlangsungnya praktik monopoli atau aktivitas pemasok Rolls-Royce.
Jika praktik monopoli tersebut terjadi sebagian di Inggris atau di negara lain tempat Rolls-Royce melakukan kegiatan produksi atau distribusi suku cadang, maka hukum di negara yang menjadi lokasi aktivitas tersebut bisa relevan pula. Yang ketiga, negara tempat pelaksanaan kontrak atau pengiriman suku cadang. Jika kontrak suku cadang mesin menyebutkan tempat pengiriman atau tempat pelaksanaan kewajiban tertentu, maka hal itu bisa menjadi titik penyambung yang sangat penting. Yang keempat, hukum persaingan usaha atau anti monopoli dari negara yang pasarannya dirugikan, seperti Indonesia. Karena dampak dari monopoli ini dirasakan di Indonesia oleh Garuda Indonesia, maka hukum persaingan usaha Indonesia memiliki kekuatan sebagai hukum forum lex fori untuk menilai dan bisa juga menegakkan tuntutan. Yang kelima, perjanjian internasional, hukum internasional, komitmen WTO atau aturan antar negara lain jika aturan internasional yang sudah disepakati bersama seperti bagian dari perjanjian perdagangan atau persaingan internasional yang mengatur praktik monopoli, maka aturan tersebut juga bisa menjadi titik utama dalam menyelesaikan kasus ini. Yang keenam, hukum anti korupsi internasional. Kasus ini terkait dengan penerapan UK Bribery Act 2010 yang memiliki cakupan yurisdiksi luas terhadap tindak suap lintas negara. Peran Serious Fraud Office atau SFO Inggris sangat penting dalam penyelidikan dan penuntutan Rolls-Royce yang terbukti memberikan suap kepada Emir Syahsatar, mantan dirut Garuda Indonesia, demi meloloskan pengadaan mesin Trent 700. Hal ini menunjukkan bagaimana instrumen hukum internasional dapat memengaruhi perusahaan multinasional meskipun peristiwa terjadi sebagian di luar Inggris. Penentuan TPS, yurisdiksi dan konflik hukum internasional. Sengketa melibatkan lebih dari satu negara, yaitu Inggris, kedudukan Rolls-Royce, dan Indonesia, kedudukan Garuda Indonesia. Terdapat konflik yurisdiksi mengenai siapa yang berwenang mengadili serta hukum mana yang tepat untuk digunakan dalam penyelesaian. Dalam konteks hukum perdata internasional, hal ini menegaskan pentingnya prinsip-prinsip dasar mengenai penentuan yurisdiksi, lex loci, serta pemilihan hukum dalam perkara lintas batas. Berdasarkan the most characteristic connections, maka hukum yang berlaku mengarah pada hukum Inggris, di mana dalam kasus ini pihak yang paling menonjol dan paling dominan adalah pihak Rolls-Royce. Dalam kasus ini, pihak Rolls-Royce terbukti melakukan praktik suap di beberapa negara, termasuk di Indonesia, untuk mengamankan kontrak penjualan harga suku cadang mesin pesawat. Inggris mengutus sebuah lembaga, yaitu Serious Fraud Office, untuk menangani kasus yang melibatkan dua negara ini, antara pihak Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional Indonesia dan pihak Rolls-Royce. Penyelesaian kasus ini berakhir ketika pihak Rolls-Royce yang sepakat untuk membayar denda sekitar 11 triliun rupiah dalam skema Deferred Prosecutions Agreement pada Januari 2017. Melalui Deferred Prosecutions Agreement, pihak Rolls-Royce mengakui kesalahannya untuk membayar denda dan diwajibkan untuk melakukan reformasi internal agar tidak diproses pidana yang lebih lanjut. Kasus ini menjadi salah satu contoh terbesar penerapan UK Bribery Act pada tahun 2010 terhadap perusahaan multinasional. Sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulannya adalah kasus antara pihak Garuda Indonesia dan Rolls-Royce pada tahun 2015 menegaskan adanya konflik antara kepastian hukum perjanjian pengangkutan dengan pemenuhan hak konsumen. Titik pertalian sekunder terletak pada pertentangan kewajiban maskapai dan hak penumpang. Sedangkan titik pertalian primer mencakup dugaan prestasi, tanggung jawab atas kerugian, serta efektivitas perlindungan hukum konsumen. Perkara ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan berbisnis dan keadilan bagi konsumen agar tercipta hubungan hukum yang sehat dan berkelanjutan. Dari hasil analisis terhadap kasus korupsi antara pihak Garuda Indonesia dan pihak Rolls-Royce, kita telah melihat bagaimana rangkaian peristiwa tidak etis, lemahnya sistem pengawasan, serta konflik kepentingan dapat membentuk ekosistem yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi antar negara. Kasus ini bukan hanya mencoreng nama instansi, tetapi juga menunjukkan pentingnya integritas kelembagaan, komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik, serta kerjasama internasional dalam penegakan hukum. Titik taut yang kita identifikasi kali ini mulai dari aktor kunci, pola komunikasi, hingga jalur transaksi, bukan hanya menggambarkan bagaimana kasus ini terjadi, tetapi juga memberikan pelajaran penting bagi dunia bisnis, hukum, dan kebijakan publik.
Pada akhirnya, mari kita jadikan kasus ini bukan hanya sekedar catatan kelam dalam sejarah, tetapi juga sebagai pengingat pentingnya membangun sistem transparan, akuntabel, dan beretika. Karena integritas bukan hanya pilihan, tetapi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Demikianlah presentasi mengenai titik taut dalam lingkup hukum perdata internasional dengan studi kasus Garuda Indonesia versus Rolls-Royce tahun 2015. Pemaparan ini menegaskan betapa pentingnya peran hukum perdata internasional dalam menyelesaikan sengketa lintas negara secara adil dan memberikan kepastian hukum. Kami, kelompok 16, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Hairunisa, SHMH, selaku dosen yang mengampu mata kuliah ini, serta kepada seluruh peserta yang telah mengikuti jalannya presentasi dengan penuh perhatian. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Dengan demikian, presentasi ini resmi kami tutup. Terima kasih.